92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya Sobat Maestro? Wih, kita bakalan ngobrol seru-seru lagi di mana lagi kalau bukan di Ladies Talk barengan sama Elke dan para ladies. Apa kabar para ladies? Halo. Halo. Annyeong. Baik-baik ya, annyeonghaseyo. Wah, seru banget nih ya. Ini hari ini beneran sesuai sama judulnya ya. Ladies Talk, semuanya ladies. Oh iya dong. Nggak ada Makanya pakai gentleman lipstick merah tuh kan. Tapi senang banget nih Sobat Maestro, seperti biasa kalau udah ngomongin tentang para ladies itu sebetulnya turunannya banyak banget. Dan ujung-ujungnya sebetulnya mengarah kepada satu saja, yaitu kasih. Ladies perlu dikasihi, ya. Setuju dong? Jadi Perlu kita yang minta ya. bukan me ya. Iya. Nah, itu yang dijadiin highlight minggu kemarin itu ya, Cimang ya, ingat gak sih? Jadi kadang-kadang aduh ladies ini perlu dikasihi nih, padahal kita tahu bahwa kasih itu ternyata bukan kata benda ya. Citin ya. Iya, kata Ternyata kerja. Oh my Kata god. kerja, ya. Itu sudah menggemparkan dunia kita dari minggu kemarin ya kan? Ada yang melakukan apa nggak minggu kemarin? Ayo. Ada nanti ya sharingnya ya nanti ya. Nah, ini ada turunannya nih Sobat Maestro ya. Ada lanjutannya dari sesi yang kemarin. Kalau mungkin Sobat Maestro yang sedang mendengarkan bingung gitu ya, emang kemarin ngebahas apa sih? Boleh banget langsung aja cek gampangnya di YouTube channelnya Radio Maestro, atau untuk Anda yang sudah download mobile apps-nya Radio Maestro, yang belum langsung download, makanya ya biar lebih gampang lagi cari seriesnya Ladies Talk, bisa langsung cek di application store kamu, di Maestro Radio Bandung, logonya yang warna merah ya Sobat Maestro ya, bisa langsung di-download. Di sana seriesnya Ladies Talk juga penuh dan lengkap banget. Di sana bisa langsung dengerin juga Sobat Maestro ya. Jadi bisa tahu nih minggu kemarin kita ngomongin kasih yang seperti apa, terus sekarang kita mau ngomongin kasih yang seperti apa. Untuk review dulu nih Sobat Maestro ya. Minggu kemarin kita ngomongin tentang bahasa kasih nih, tentang kasihnya, tentang bahasanya. Nah, sekarang kita mau lompat ke kekuatannya. Nah, ini dia nih. Kalau udah ngomongin kekuatan, saya pengen pakai bendera putih. Kayaknya belum lulus ya kita ya. Benar, kayaknya udah remedial berapa kali, jatuh lagi. Makanya itu ya, kita hadirkan yang ini bener-bener, wah ini the strongest sih kalau kata Elke. Kalau drakor ini the strongest ini, Do Bong Soon. Debak. Ini udah paling the strongest. Pokoknya kita harus belajar dari sosok lady yang satu ini, Sobat Maestro ya. Iya. Ada Ibu Susan Suryo, selamat. Halo, selamat datang. Halo. Annyeonghaseyo. Dia nonton drama Korea nggak ya? Annyeonghaseyo. Bu Susan nonton drama Korea nggak tuh Bu Susan? Enggak. Masa sih masih nontonin suaminya? Karena nggak suka nonton. Oh, nggak suka nonton. Habis hobinya ngapain atuh Ibu Susan teh? Hobinya ya kalau nonton sih suka males ngantuk, nanti jadi tidur gitu. Terus jadi ngapain kalau ngisi waktu luang? Kalau ngisi waktu luang ya bikin makanan, bikin kesukaan suami. Sekarang cuma berdua. Ayo Elke, mau belajar masak nggak tuh? Nanti ya. Atau kesukaan cucu. Oh iya, benar. Wah, seru banget ya. Memang hobinya setiap orang ini memang beda-beda nih Sobat Maestro ya. Dan ini juga bisa dijadikan cara kita menyampaikan kasih kita juga ya. Betul. Ladies ya, benar nggak sih? Mungkin terus kita kalau yang nonton drakor kita nyampein kasih ke siapa tuh? Aku Diri sendiri juga nih aku. Diri sendiri. Bener banget. Masih diri sendiri. Kan diri kita juga harus dipenuhi. Tangki emosinya harus diisi ya. Benar. Supaya Pasti bisa si cewek maju. nonton drakor ya. Betul, ikutan. Nah, ini tadi nih ladies kan aku bilang kalau misalnya kita ngobrolin tentang narasumber kita, tamu kita yang hari ini itu tuh bener-bener the strongest one day istilahnya ya. Kalau kita ngomongin tentang kekuatan kasih, ya beliau ini contoh nyatanya. Istilahnya kayak saksi hidupnya gitu ya. Bener nggak Kayaknya sih? udah lulus Yang gitu udah ya. proven banget lah. Bener. Ijazahnya banyak banget dah, gue yakin. Rapotnya kayaknya udah bagus, nggak Udah ada sampai merah. profesor. Summa cum laude.
Bener banget. Tapi sebelum itu nih, Sobat Maestro ya, sebelum kita ngobrolin tentang kekuatan kasih itu sendiri. Nah, definisinya kasih itu apa sebetulnya? Bisa saya minta tolong Wise Lady antara dua ini? Itu ibu cewek yang sudah siap dengan catatannya. Sudah siap dengan catatannya. Silahkan si cewek. Ya kalau kasih sih menurut yang saya sudah pelajari, pelajari. Ini kayak ini ya, ilmiah banget nih jadinya nih. Kita lagi PJJ guys. PJJ. Itu adalah tindakan atau perbuatan baik yang tidak meminta balasan imbalan, ya dalam arti kata tulus ya gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya meminta, istilahnya kita sudah mengerjakan sesuatu meminta balasannya gitu, tapi harus kita berbuat tindakan itu dengan tanpa pamrih ya. Kalau itu kasih itu gitu yang saya tahu gitu. Nah kalau misalnya dari yang lain ada tambahan juga boleh. Dari Cifang? Ya, Mereka berdua benar-benar saling kata lempar. Biar kita diamin aja. Ya. kata cewek benar. Memang kasih itu nggak boleh meminta balasan, dan yang tadi Kitin bilang kasih itu kata kerja gitu, bukan kata sifat, bukan cuman sekedar tulisan kasih doang. Jadi kasih itu memang kata kerja yang harus kita lakuin gitu. Yang harus kita lakuin, yang dilakukannya itu memang nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita ngebahas apapun gitu ya, kalau kita perhatiin ya, bahasan apapun gitu ya, intinya balik lagi dasarnya itu semuanya dikasih gitu. Karena kalau kita ngelakuin segala sesuatu tanpa ada kasih mah semuanya juga kayaknya nggak ada artinya gitu. Itu yang suka gue bilang sama anak-anak, misalnya kalau misalnya ngerjain apa gitu ya, misalnya terus akhirnya nggak beres atau misalnya jadi berantakan atau apa. Nah makanya kalau kerjain apa-apa teh harus dari hati, harus maksudnya harus ada kasih gitu ngelakuin itu teh, ngelakuin segala sesuatu teh. Karena kalau ngelakuinnya kita cuman formalitas tanpa ada nggak ada hati di situnya gitu ya, ngelakuin cuma sekedar formalitas, nah kalau kata gue segala sesuatu juga hasilnya nggak akan 100% oke gitu, nggak akan maksimal. Iya betul gitu. Oke, ini kalau dari Wise Lady gitu ya. Cititin mungkin mau tambahin? Langsung aja ke Ibu Susan. Nah, kalau menurut Bu Susan apa nih definisi kasih sendiri Bu Susan? Ini based on ini ya lifetime experience. Kasih itu adalah itu kata kerja, itu sebuah tindakan. Jadi bukan perasaan ya. Kasih dan cinta kan beda. Kalau cinta kan ada balasan. Ya, saya cinta kamu. Kalau orang yang kita cintainya nggak mencintai kita kan mungkin akhirnya bisa mundur. Tapi kalau kasih itu walaupun ya dia nggak baik atau menyakiti, jadi walaupun kita tetap harus memberikan kasih itu. Karena kasih itu berarti memberi, bukan menuntut. Itu aja yang saya tahu. Kayaknya nggak egois ya Kak Ria, si Susan ya. Ya, Fokus pada diri sendiri ya kalau kasih itu ya. betul. Dan kita kalau melakukan kasih itu nggak pernah gagal. Maksudnya gimana kasih nggak pernah gagal? Ya kalau Saya mah gagal-gagal aja soalnya. Kalau kue mah bantat gitu ya, Tin. Gimana maksudnya? Kasih itu nggak akan pernah gagal. Kalau misalnya kita mengasihi orang yang, kalau menurut kita sih, udah tanda kutip ya. Tapi kalau kita berikan kasih itu, satu hari, satu waktu itu akan berubah. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Aduh, ngebayangin aja kayak. Bener kan, ini udah summa cum laude, bener ini Susan loh. Tapi dia ngebayanginnya juga tuh kayak habis lari maraton, terus udah gitu harus ngapain lagi gitu ya. Kayaknya tuh kayak I don't have any kekuatan gitu untuk gitu-gituan gitu kayaknya. Pernah ada titik terendah banget nggak tuh Bu Susan? Titik terendahnya Ibu Susan nih. Pernah ngalamin nggak? Dalam mengasihi gitu istilahnya. Pasti kan ada tuh kayak kayaknya pernah. nih. Saya pernah mengalami
Saya istilahnya saya tidak diterima oleh yang sekarang udah jadi mertua ya. Dulu saya tidak diterima sama beliau. Saya dimaki-maki. Saya dijauhin nih ceritanya lagi masa pacaran. Terus pokoknya dia nggak suka banget sama saya. Karena berbeda latar belakang ya. Dia nggak suka, dia seolah-olah sepertinya membenci. Tapi saya tidak pernah balas. Paling saya cuma nangis. Pulang ke rumah, kalau misalnya di kantor, lagi kerja dulu, dia datang. Saya dimaki di banyak orang. Orang kantor. Saya saat itu nggak ngebalas apa-apa, saya cuma iya sambil ya kalau maaf bilang ya sampai ngompol saking takut gitu ya. Wah, kayak drama pisan ya. Saya nangis, pulang nangis, palingan nangis nangis gitu. Mama saya cuma tanya, siap kenapa gitu kan. Saya cuma bilang ya itu tadi didatengin gitu kan. Tapi sampai saya akhirnya udah menikah, saya nggak pernah balas. Dan saya berupaya pengen gitu ya. Karena cita-cita saya dulu, waktu saya belum married, saya tuh pengen punya mertua yang sama seperti mama sendiri gitu. Saya bisa pergi sama-sama, bisa ngobrol, pokoknya kayak mama sendiri gitu. Saya akan kasihi dia. Tapi ternyata begitu kenyataannya tuh sebaliknya gitu. Tapi saya nggak pernah balas. Dan saya cuma bisa doakan terus aja didoain. Kalau kebetulan berjauhan ya, itu yang mungkin membuat saya juga akhirnya bisa kasih itu bisa saya berikan itu karena kebetulan jauh beda negara gitu. Jadi kan jarang ketemu. Tapi beda negara bisa ke kantor ya. Punya hati yang pengen mengasihi dia, pengen berbuat baik aja gitu. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, saya suka tanya kesukaan makanannya apa gitu. Terus saya beliin hadiah apa, meskipun ya kalau saya ketemu sama dia akan buang muka. Saya tuh kayak gini, saya nyamperin, dianya langsung buang muka gitu. Tapi itu alasannya Bu Susan pernah nanya tuh, kenapa sih kok sampai kayak nggak suka banget gitu? Apakah ada itu ceritanya salah soalnya kah? panjang itu. Seperti drama Korea berseri. Tapi yang saya tangkap barusan, ya berarti Ibu Susan tuh down-nya tuh karena si mertua loh, bukan karena si suami loh. Ya kan? Betul ya Bu Susan? Ya. Ini titik terendah ya berarti ya? Maksudnya bukan karena si pacar, maksudnya waktu itu kan belum menikah. Ya belum. Padahal mungkin kalau saya mah merenan udahan mertuanya mau kayak gimana juga ya, kalau pacarnya masih ngebelain gua mah gitu, ngerti nggak? Ya kan kita masih rada maju berjuang lah gitu kan. Jadi maksudnya itu mah bukan yang bikin gua down gitu loh. Kalau mertua gitu. Kalau Bu Susan gimana tuh pas kejadian Bu Susan? Apakah Pak Petrus? Kebetulan saya bersyukur ternyata calon saya ini orang yang selalu membela pacarnya gitu ya. Belain saya. Nah, kenapa dia suka belain saya? Saya nggak suka istilahnya gini, ngadu misalnya ya. Tuh mama kamu datang. Saya enggak. Itu yang membuat dia jadi akhirnya, kasihan banget cewek gua. Kok digituin amat gitu. Itu kuncinya. Kalau sesuatu coba kalau kitanya langsung ngomporin, tuh mama lu tuh. Pasti dianya juga kan antara mama dan pacar. Dia juga kan di tengah-tengah ya. Agak jadi ke mamanya juga mungkin dia gitu banget sih cewek gue gitu. Tapi berhubung saya nggak suka ngomporin atau misalnya ngadu, nggak,
akhirnya dia sendiri yang membela gitu. Dia yang ngebelain saya gitu. Iya. Ini kalau ladies ada di tempatnya Bu Susan, mungkin nggak sih? Wah, hebat itu mah, saya angkat tangan kalau gitu. Oh, pasti Tapi mau. maksudnya kalau gue di tempatnya Cisusan ya, maksudnya saat itu masih pacaran gitu ya. Cisusan apakah pernah kepikiran gitu ya, maksudnya ini pacaran aja, Udah begitu. dianya udah gitu sama kita gitu ya, apalagi nanti kalau pas udah married gitu kan. Cisusan sempat nggak kebayang kayak gitu tuh, Ci? Kepikiran sih sempetnya gini, maksudnya lingkungan saya semua tuh suruh putus ya, udah aja gitu kan daripada begitu. Tapi saya bersikukuh enggak, saya nggak mau putus, jalan aja jadinya gitu, tanpa saya berpikir nantinya gimana, dianya udah nggak ada, itu ya udah jalan gitu. Wah, Kenapa itu bisa kekuatan begitu cinta tuh? ke Pak Apa Petrus karena ini. terlalu cinta banget sama Pak Petrus itu? Bener nggak tuh? Susan begitu tuh. Bener nggak tuh Bu Susan? Iya, karena dianya yang suka belain saya, jadi saya juga kan merasa gini, merasa apa ya, dia tuh berkorban gitu buat saya gitu. Jadi itu yang membuat saya juga kita harus sama-sama tetap jalan gitu. Meskipun ada tantangan seperti itu, tantangannya sebetulnya hebat gitu. Kalau mungkin difilmin ya bisalah kayak Tau Mingse. Bu Susan nggak nonton drakor, nontonnya Dracin Iya. ternyata. Oh iya. Iya. Ini ternyata Ibu Sancai. Ya. Ibu Sancai. Ya, betul kayak gitu. Sampai sempat diumpetin gitu kan. Wow. Ya. Ini kalau boleh tahu, Bu Susan sama Pak Petrus dulu pacarannya berapa lama nih, Bu Susan? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, 3 tahunan ya. Dari awal pacaran tapi Bu Susan udah, wah ini mamahnya kayak gini nih ternyata, atau orang tuanya kayak gini nih, Oh, udah enggak. kelihatan. Enggak tahu. Jadi udah terakhir. Oh, hampir pas mau married ya, berarti ya. Iya, udah terakhir baru tahu gitu. Oke. Ternyata seperti itu. Jadi tapi ya memang udah Tuhan kasih jodohnya buat saya ya. Saya juga nggak kepikir kok bisa ya saya terus aja jalan tanpa kayak ada nanti Beban. di depan ada bahaya, ada apa, kayak ya jalan aja gitu, happy gitu aja. Paling nangis, jalan lagi gitu. Seru banget. Benar. Sementara kan kalau zaman sekarang kan ikut campurnya keluarga kita atau orang tua gitu ya kan pasti bibit-bibit bobot ya kan dengan calon besan yang kayak begitu pasti kan sudah masuk ke penilaian-penilaian yang jadi timpang gitu ya, dan pasti akan di-advise buat udahan gitu kan. Tapi kan Ibu Susan ini kan latar belakang keluarganya juga kan keluarga yang cukup rohani juga ya. Iya. Tapi kok bisa terus-terusan dijalanin ya? Itu gue bingung. Kok bisa gitu ya, Bu? Iya, jadi saya juga bukan punya visi, cuma ya saya jalan aja gitu, jalan aja sama-sama jalan, karena bagi saya pasangan saya juga sama-sama mau berjalan sama-sama gitu. Kecuali kalau dianya juga ya udahlah gitu, juga mungkin saya juga nggak ada kekuatan ya. Tapi karena kita sama-sama, ayo jalan aja terus sampai akhirnya ya sampai sekarang. Iya, Sampai sampai married ya. sekarang. Kalau Iya. ada satu kata nih misalnya Bu Susan yang Bu Susan pikir ini nih pegangan aku, kayaknya emang dia nih, he's the one gitu. Makanya Bu Susan bilang ya udah deh, aku terusin aja, aku jalan aja. Apa sih yang bikin Bu Susan yakin banget? Oh iya deh, ini ya, memang dia memang buat saya gitu. Ya itu ya mungkin karena dianya itu seperti serius, padahal ya sebenarnya kadang-kadang tuh di belakangnya rada suka ngelewar dianya tuh. Tapi kalau Ngelewar. di depan sayanya kan
dia tuh serius banget gitu. Oke. Saya ini orangnya yang polos-polos aja, Polos. nggak punya pikiran, wah dia tuh nanti ini enggak ya, enggak, Begitu. ya jalanin aja gitu. Bahkan disuruh putus sama semua juga, nggak mau, nggak mau gitu. Pengennya terus jalan aja gitu ya Bu Susan ya. Iya jalan, dan orang tua saya juga nggak apa ya, nggak, dia cuma bilang kalau misalnya udah lebih baik putus daripada diterusin seperti itu kan. Tapi saya bilang enggak, ya udah, dia juga enggak memaksa untuk udah enggak. Nah, mama saya itu cuma mendoakan saya dan calon pasangan ini dia doain terus gitu. Oke. Jadi memang ada support juga sebenarnya ya dari mamahnya Bu Ya. Susan berarti ya. Iya. Betul sekali nih. Nah, memang nih Sobat Maestro, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang kasih, nah itu kita harus yakin ya berarti ya. Dan harus Iya. positif juga, betul. Dan harus ingat juga yang kata Bu Susan bilang, kasih itu Tidak pernah gagal. Yes, nggak pernah gagal. Dan memang ternyata terbukti sekarang seperti itu hasilnya ya, baik hasilnya ya Bu Susan ya. Iya, bahkan sampai akhirnya mertua saya yang perempuan ya, karena yang laki udah keburu meninggal. Yang perempuan akhirnya bisa terima saya sebagai menantunya. Wah, ini luar biasa. Nanti kita bakal ulik lagi nih Sobat Maestro ya. Pokoknya kita bakal ngomongin tentang kekuatan kasih nih. Dari mana kita dapetin kekuatan kasih ini. Terus gimana cara maintainnya supaya kekuatan ini nggak hilang ya. Terbawa dengan hembusan angin. Misalnya Sobat Maestro ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tetap di Ladies Talk ya.